Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cundi Putri Safiatur Rahmah dengan NIM 204230029 akan membuat video tentang harmonisasi sains dan agama. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang sains dan agama. Peranan manusia sangat penting dalam membentuk peradabannya. Para ahli sejarah memberikan tolak ukur perkembangan umat manusia dari segi perkembangan peradaban yang dimilikinya. Pada abad mutakhir, hal yang paling membuktikan berkembangnya peradaban manusia dapat dinilai dari laju perkembangan sains. Seiring lajunya waktu, sains terus berkembang dan berperan penting bagi manusia sebagai alat yang diperguna dalam mengarungi kehidupan manusia. Dalam artinya, sains adalah alat yang menumbuh kembangkan kehidupan manusia. Peran agama tak kalah pentingnya dengan peran sains. Jika sains berperan dalam berbentuk jasmani, maka agama berperan dalam membentuk rohania manusia, sebab kehidupan manusia dengan agama tidak bisa terlepas pula dalam pembentukan peradaban yang baik bagi umat manusia. Sejarah telah membuktikan hal itu. Laju perkembangan peradaban manusia tidak terlepas dari peranan agama. Bukti akan hal ini adanya peradaban Mesir kuno, Yunani kuno, dan sebagainya. Perkenaan dengan cara pandangan umat Islam terhadap ilmu dan pendidikan di kalangan masyarakat Islam berkembang suatu kepercayaan bahwa hanya ilmu-ilmu agama Islam lah yang pantas dan layak dikaji atau dipelajari oleh umat Islam, terutama anak-anak dan generasi muda. Sementara ilmu-ilmu umum dipandang sebagai suatu yang bukan bagian dari ilmu-ilmu yang layak dan patut dipelajari. Cara pandang dengan menggunakan perspektif oposisi biner terhadap ilmu secara ontologis. Cara pandang dengan menggunakan perspektif oposisi biner terhadap ilmu secara ontologis. Ini kemudian berimplikasi juga terhadap cara pandang sebagai umat Islam terhadap pendidikan. Sebagian umat Islam hanya memandang lembaga-lembaga pendidikan yang berlabel Islam yang akan mampu mengantarkan anak-anak dan generasi mudanya mencapai cita-cita menjadi muslim yang sejati demi mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dari pemikiran tersebut, yang perlu diketahui bagaimana memahami integrasi keilmuan antara sains dan Islam. Apa yang dipahami tentang objek keilmuan sains dan Islam? Apa yang diketahui tentang hakikat integrasi keilmuan dan keislaman? Bagaimana perkembangan integrasi keislaman dalam ilmu-ilmu umum? Pertanyaan di atas tentu ada kaitannya dengan perkembangan sains dan teknologi semakin terasa pesat dan diperlukan manusia modern. Sudah sangat bergantung kepada produk-produk sains dan teknologi. Sukar untuk dibayangkan manusia modern hidup tanpa menggunakan produk-produk sains dan teknologi. Keperluan hidup harian manusia modern mulai dari makan, minum, tidur, tempat tinggal, tempat bekerja, alat-alat transportasi, sampai alat-alat komunikasi, alat-alat hiburan, kesehatan, dan semua aspek kehidupan manusia tidak terlepas dari pada menggunakan produk
sains dan teknologi. B. Integrasi ilmu pengetahuan. Perkembangan teknologi pertanian, peternakan, perikanan, serta pemrosesan makanan dan minuman telah memudahkan manusia untuk memenuhi keperluan makanan minuman semua manusia di muka bumi ini. Perkembangan teknologi informasi dengan adanya telepon, handphone, faksimili, internet, dan lain-lain. Setelah mempercepat penyampaian informasi yang dahulu memerlukan waktu hingga berbulan-bulan, sekarang dapat sampai ke tujuan hanya dalam beberapa detik saja. Bahkan pada masa yang hampir bersamaan, melalui TV, satelit, dan lain-lain alat komunikasi canggih, kejadian di satu tempat di permukaan bumi atau di angkasa dekat permukaan bumi dapat diketahui oleh umat manusia di seluruh dunia dalam masa yang bersamaan. Kata integrasi memiliki pengertian penyatuan, sehingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat dalam konteks ilmu sosial. Integrasi sosial adalah suatu kondisi kesatuan kehidupan bersama dari aneka satuan, sistem sosial budaya, kelompok-kelompok, etnis, dan kemasyarakatan. Untuk berinteraksi dan bekerja sama berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma dasar bersama guna mewujudkan fungsi sosial budaya yang maju tanpa mengorbankan ciri-ciri kebinekaan yang ada. Untuk perlu adanya integrasi ilmu keislaman dan dengan ilmu sains dan teknologi yang harus diterapkan dalam sekolah. Diskursus tentang integrasi antara sains dan agama kembali marak dibicarakan belakangan tahun ini. Seiring dengan dibukanya fakultas umum atau non-agama di beberapa universitas Islam negeri atau disingkatnya UIN di Indonesia, dalam membicarakan persoalan sains dan agama, tentu hal ini akan sampai pada pembahasan mengenai interaksi sains dan agama pada level simbolik sekaligus maknawi. Secara genealogis bisa ditelaah secara kompleksitas interaksi sains dan agama pada perdebatan antara dimensi keimanan yang dipahami secara tekstual dan paham ilmu yang meminggirkan doktrin agama karena kerap dianggap tidak sesuai dengan dalil-dalil akal sehat. Hingga kini masih saja ada anggapan yang kuat dalam masyarakat luas yang mengatakan bahwa agama dan ilmu dalam dua entitas yang tidak dapat dipertemukan. Kedua mempunyai wilayah masing-masing, terpisah antara satu dan lainnya, baik dari segi objek, formal, material, metode penelitian, kriteria, kebenaran, peran yang dimainkan oleh ilmuwan. Ungkap lain, ilmu tidak memperdulikan agama dan agama pun tidak memperdulikan ilmu. Hal ini dikarenakan oleh anggapan bahwa sains dan agama memiliki cara yang berbeda, baik dari pendekatan, pengalaman, dan perbedaan. Ini merupakan sumber perdebatan ilmu terkait era dengan pengalaman yang sangat abstrak. Misalnya, matematika, sedangkan agama lebih terkait era dengan pengalaman biasa di kehidupan.
Ada juga yang memandang bahwa sains dan agama berdiri pada posisi masing-masing, karena bidang ilmu mengandalkan data yang didukung secara empiris untuk memastikan apa yang nyata dan apa yang tidak. Agama sebaliknya siap menerima yang gaib dan tidak pasti, hanya didasarkan pada variabel berwujud dari iman dan kepercayaan bahwa agama dan sains harus hidup berdampingan, independen satu sama lain, sebab meskipun ada bahwa agama dan sains harus hidup berdampingan, independen satu sama lain, sebab meskipun adanya kesamaan dalam misi mereka, perbedaan mendasar antara kedua penyajian sebuah konflik yang akan berresonansi pada inti masing-masing, sehingga integrasi antara